Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Mereka disebutkan sebagai orang yang menang, orang yang sukses, Infakkanlah orang yang sebagian, beruntung. Allah akan jadikan kamu sebagai khalifah. Allah memerintahkan kita untuk berinfak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihil fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Rabbi, zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat yang tidak terukur, nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah mubarakah ini. Salawat bermahkotakan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhirul zaman, seorang Nabi yang lahirnya saja membuat goncang dunia, membuat heboh seluruh alam semesta. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu Nabi besar Muhammad. Yang terhormat Ustadzat dan asatid dan ustadzat di lingkungan pondok, dan yang saya banggakan santriawan dan santriawati serta teman seperjuangan yang berbahagia. Berdirinya saya di sini tidak lain dan tidak bukan ingin menyampaikan sebuah khitbah yang berjudul larangan menghina dan merendahkan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin 'asa yakunu khairan minhum wala nisa min nisa sayakunu khairan minhum wala talmidu anfusakum wala tanabadu bil aqab. Bisal ismul fusukul badal iman wa malam yatub faulaika humuz zalimun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki mencela kumpulan yang lain, boleh jadi pihak yang dicela itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan mencela kumpulan yang lain, boleh jadi pihak yang dicela itu lebih baik dari mereka. Dan janganlah suka mencela diri sendiri dan memanggil dengan gelaran ejekan. Sebaik-baik panggilan adalah seburuk-buruk panggilan adalah panggilan buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka ialah termasuk orang-orang yang zalim. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, jika engkau mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, maka dengarkanlah dengan baik-baik, karena di situ terdapat kebaikan yang Allah perintahkan atau keburukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, Allah melarang kita dari perbuatan syirikiyah, yaitu sikap merendahkan orang lain dan menghina. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Maksudnya adalah menghina dan menganggap orang lain lebih rendah. Ini adalah perbuatan haram. Boleh jadi orang yang dihina lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ia lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki mencela kumpulan yang lain, boleh jadi pihak yang dicela itu lebih baik dari mereka. Dalam ayat ini terdapat penjelasan tentang sebagian hak seorang mukmin terhadap mukmin yang lain, yaitu janganlah sekelompok orang mencela kelompok yang lain, baik dengan kata-kata ataupun perbuatan yang mengandung makna merendahkan. Ini juga termasuk ke dalam sifat orang kafir dan orang munafik. Santriawan santriawati yang berbahagia, boleh jadi pihak yang dihina itu lebih baik daripada pihak yang menghina. Bahkan inilah realita yang sering terjadi. Mencela, menghina hanyalah dilakukan oleh orang yang hatinya penuh dengan akhlak tercela dan hina serta kosong dari akhlak mulia. Santriawan yang saya banggakan dan santriawati yang saya cintai,
kita tidak mengetahui hakikat seseorang. Boleh jadi orang yang dicela itu lebih banyak amal kebaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi ia lebih banyak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga tidak mengetahui apakah yang akan terjadi ke depannya. Yang kaya raya bisa jadi mendadak hilang hartanya. Yang memiliki jabatan tinggi bisa lengser seketika. Yang memiliki kedudukan di mata masyarakat bisa jadi nanti masyarakat merendahkannya. Maka dari itu tidaklah pantas seseorang merasa jumawa, merasa dirinya lebih baik dari orang lain, sehingga menghina dan merendahkan orang lain. Sebelum saya tutup khitbah ini, ingatlah pesan mahfuzat dari saya. Laisal fatah mangkolaka nabi inamal fatah mayakuluha ana. Bukanlah pemuda sempurna yang mengatakan bapakku dulu. Sesungguhnya pemuda sempurna itu adalah yang mengatakan inilah aku. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan, karena sesungguhnya kekurangan itu datang dari diri saya sendiri dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.